kemudian Rasulullah menghadapi cobaan yang sangat pedih. Dua orang yang sangat dicintainya wafat. Mereka adalah Abu Thalib dan Siti Khadijah. Tahun itu pun disebut dengan Amul Husni atau tahun kesedihan. Kini tidak ada lagi Abu Thalib, sosok kuat yang melindungi Rasul dari kekejaman kaumnya, dan tidak ada lagi Siti Khadijah yang selalu setia mendampingi Rasul. Kaum Quraisy memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang dan menghina Rasul terus-menerus. Hingga akhirnya Rasul memutuskan untuk hijrah ke Taif. Di sana ada kerabatnya yang menjadi pemimpin besar yang dapat menerima dakwah dan melindunginya. Maka berangkatlah Rasulullah bersama Zaid bin Harithah. Mereka berjalan kaki menempuh jarak yang cukup jauh. Sayangnya, orang-orang Taif menolak kedatangan Rasulullah. Kemudian, mereka mengusir Rasul beserta Zaid bin Harithah dengan lemparan batu hingga terluka parah. Dalam perjalanan pulang menuju Mekah, Rasul berdoa, Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang lurus kepada kami, karena sesungguhnya mereka tidak mengerti. Di tengah kesedihan dan kesulitan yang dirasakan Rasulullah, Allah menunjukkan mukjizatnya yang sangat luar biasa. Pada malam itu, Rasulullah sedang berada di Hatim dekat Ka'bah. Malaikat Jibril datang. Malaikat memenuhi hati Rasul dengan iman dan hikmah. Setelah itu datanglah Buraq. Rasulullah mengalami perjalanan yang luar biasa. Dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina yang disebut dengan Isra, perjalanan malam. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah melakukan sholat 2 rakaat. Dari Masjidil Aqsa, malaikat Jibril mendampingi Rasulullah naik ke langit sampai Sidratul Muntaha yang disebut dengan Mi'raj. Perjalanan yang begitu jauh. Itu naik Buraq ke Sidratul Muntaha. Sudah Mi'raj itu. Terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi dan dikenal dengan nama Isra Mi'raj. Ketika sampai di langit pertama, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua, bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Kemudian, di langit ketiga hingga ketujuh, bertemu dengan Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, dan Nabi Ibrahim. Kemudian Rasul bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku memenuhi panggilan-Mu, wahai Tuhan. Nah, itu Nabi bertemu Allah. Banyak sekali karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah. Di antaranya, 1. Allah menjadikan Rasulullah sebagai kekasihnya. Selesai berdialog dengan Allah, Rasul kembali turun. Dalam perjalanan, Rasul kembali bertemu dengan Nabi Musa di langit keempat. Dia bertanya apa yang diperintah oleh Allah. Kemudian, Rasul menjawab, perintah sholat 50 kali. Nah, itu. Apa perintahnya dari Allah? Sholat 5 waktu. Oh, itu sholat itu perintahnya. Maka engkau dan umatmu tidak akan mampu mengerjakannya. Kembalilah kepada Tuhanmu dan minta. Nah, disuruh sholat 50 kali. Banyak kan ya? Iya. Nah, mampu apa tidak? Tidak. Nah, jadi itu lihat lagi nih. Rasul kembali menemui Allah dan memohon keringanan. Allah menurunkannya menjadi 40 kali. Namun, 40 kali masih dirasa berat. Dan Rasul pun kembali memohon keringanan. Hingga akhirnya, kewajiban sholat berubah menjadi 5 kali. Selain mengunjungi surga, Rasulullah juga diajak melihat neraka. Rasul melihat isi neraka. Api membara sangat besar seolah dapat membakar apa saja. Di dalamnya ada manusia dalam berbagai bentuk. Dan mereka semua sedang menjalani siksa yang begitu pedih. Sesuai dengan amal perbuatan ketika hidup di dunia. Nah, itu di neraka itu ada anak yang nggak bisa kerja sama, anak yang suka berbohong.
nggak mau mendengarkan orang tua, bikin bu guru marah, itu dosa itu neraka kayak gitu. Semua isinya api. Siapa yang mau di neraka? Ketika Rasul kembali ke bumi, Rasul kemudian menyampaikan apa yang dialaminya. Saat itu, Rasul bercerita kepada Abu Jahal dan kawan-kawannya. Sekali lagi, mereka tidak mau percaya. Bagaimana bisa manusia pergi sejauh itu dalam waktu satu malam? Apa yang kau katakan itu mustahil bisa terjadi. Kabar tentang peristiwa Isra Mi'raj itu pun segera tersebar ke seluruh penjuru kota Mekah. Dan Abu Bakar, salah satu sahabat sekaligus tokoh besar, menyatakan bahwa dia percaya pada semua yang dikatakan Rasulullah. Karena itulah Abu Bakar mendapat gelar Asyhad yang mempunyai arti membenarkan. Iman dan takwa kaum muslimin pun semakin meningkat. Namun, perjuangan mereka melawan kaum Quraisy masih